Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang kami hormati para akademisi dan narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, dosen, guru, siswa, mahasiswa, ketua komunitas, para CEO startup, dan seluruh calon peserta Lomba Inovasi Surabaya Inokboyo tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri acara sosialisasi inovasi Surabaya Award Kota Surabaya tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024 secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi inovasi Surabaya tahun 2024. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan doa, sambutan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, STMT, sambutan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Insinyur Irfan Wahyu Derajat, MMT. Selanjutnya, sharing session disampaikan oleh Bapak ASEAN, dan pemaparan visi misi Inokboyo serta penjelasan teknis dan sesi tanya jawab disampaikan dan dipandu oleh Bapak Insinyur Andre Parvian Aristio, Eskom MSc CRA CRP. Sesi tanya jawab dan penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Yang kami hormati, acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhir. Marilah kita panjatkan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Saudari Aisyah, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kepada seluruh Bapak atau Ibu yang hadir pada kegiatan sosialisasi Lomba Innovator Awards Kota Surabaya tahun 2024 hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama Islam dapat mengikuti saya, dan Bapak, Ibu yang beragama lain dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa fi ni'mahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal alim wa wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami haturkan puji syukur kehadiratmu Ilahi Rabbi yang telah Engkau limpahkan rahmat, taufik, dan rahmat pada kami, sehingga pada hari ini, hari yang penuh berkah ini, kami bersama-sama dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Lomba Innovator Awards Kota Surabaya tahun 2024. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dan selalu dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa telah kita panjatkan, baiklah Bapak Ibu selanjutnya. Marilah kita simak bersama sambutan yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi STMT, sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi inovasi Surabaya Award Kota Surabaya tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Dalam menyongsong era baru, dengan terbukanya gerbang ilmu pengetahuan dan teknologi, marilah kita bersama-sama menjadi agen perubahan Kota Surabaya. Menjadi agen perubahan adalah tantangan tersendiri. Sebab dengan perubahan, kita punya peluang menuju kondisi yang lebih baik. Untuk itulah kami menggelar lomba inovasi Surabaya sebagai langkah kita bersama menuju arah perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara, wabil khusus Kota Surabaya yang kita cintai ini. Kami mengajak anak-anak Surabaya, para mahasiswa, pelajar, praktisi, seluruh elemen masyarakat, serta perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya untuk mengikuti Innovoyo 2022. Mari bersama-sama kita wujudkan Surabaya menjadi barometer inovasi di Indonesia. Matur nuwun, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Insinyur Irfan Wahyu Derajat MMT. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, dosen guru, siswa, mahasiswa, ketua komunitas, para CIO startup, di sini ada Dewan Juri, Pak Andre, juga Pak Asian yang pemenang tahun kemarin, dan seluruh calon peserta Lomba Inovasi Surabaya atau Innovoyo tahun 2024. Selamat pagi, salam pembangunan. Kami merasa terhormat dan berbahagia dapat hadir di hadapan para calon dan inovator hebat Kota Surabaya
pada pembukaan Lomba Inovasi Surabaya Innovoyo tahun ini. Kami menyaksikan langsung bagaimana kota ini terus bertransformasi menjadi lebih cerdas, lebih hijau, dan lebih inklusif. Tahun ini, Innovoyo mengusung tema meningkatkan pariwisata dan perbaikan lingkungan berkelanjutan. Tema ini bukan hanya sebuah ajakan, melainkan sebuah tantangan bagi kita semua untuk berkontribusi dalam pembangunan kota yang kita cintai. Kita berada di persimpangan jalan, di mana inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita telah melihat bagaimana konsep Smart City telah tidak hanya mengubah wajah kota, tapi juga memberikan solusi atas berbagai tantangan urban, dari smart ekonomi hingga smart environment. Setiap inovasi yang kita lahirkan adalah langkah kita menuju Surabaya yang lebih baik. Wali Kota Surabaya memiliki visi gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Dan Innovoyo dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan kota. Beliau juga berharap Surabaya tidak hanya sebagai pusat ekonomi dan budaya, tetapi juga sebagai pusat inovasi yang memancarkan inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Kepada para calon peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, kami ingin mengingatkan bahwa setiap ide yang kita memiliki potensi untuk menjadi kunci perubahan. Lomba ini adalah wadah bagi kita untuk mewujudkan bahwa inovasi dapat lahir dari mana saja dan oleh siapa saja. Kami mengundang semuanya untuk berpartisipasi tidak hanya sebagai kompetitor, tetapi sebagai kolaborator dalam membangun masa depan kota tercinta, kota Surabaya. Mari kita tunjukkan bahwa Surabaya bukan hanya sebagai kota pahlawan dalam sejarah, tetapi juga kota pahlawan dalam inovasi dan kreativitas tanpa batas. Kami mengajak semuanya untuk berani bermimpi dan berani mewujudkan mimpi tersebut. Jadilah bagian dari gerakan yang akan membawa Surabaya menjadi kota yang lebih maju, lebih nyaman, dan lebih berkelanjutan. Mari kita buktikan bahwa semangat inovasi Surabaya tidak pernah padam. Mari kita nyalakan api kreativitas dan kita arungi bersama perjalanan menuju puncak prestasi. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi upaya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, maaf Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak Irfan atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan Bapak Wali Kota Surabaya dan sambutan Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, maka usai sudah rangkaian pembukaan acara Sosialisasi Inovasi Surabaya Award Kota Surabaya tahun 2024. Berikutnya kita simak sharing session untuk berbagi pengalaman dari Bapak ASEAN sebagai pemenang juara 1 Innovoyo tahun 2023. Kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Bapedalitbang Kota Surabaya, yang terhormat para peserta yang mau ikut Lomba Innovoyo Inovasi Kota Surabaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena orang kampung mendapat undangan yang luar biasa untuk menyampaikan pengalaman kami yang telah mengikuti Lomba Innovoyo tahun 2023. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi pengalaman saya pada tahun kemarin, perkenalkan dulu, nama saya Pak ASEAN, lebih dikenal dengan Cak Yan kalau bahasa Surabayaan. Ya. Saya sebagai Ketua RT di
RT 3 RW 2 Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Sebelum kita membagi pengalaman, sedikit saya bercerita tentang Kampung Pintar Owaso Tembok Gede. Memang kampung kami berdiri tahun 2018 dengan berbasis lingkungan. Kami adalah seorang penggiat lingkungan. Kalau bicara lingkungan, saya itu paling suka. Makanya pada tahun itu pemerintah Kota Surabaya melaksanakan lomba MDS Merdeka dari Sampah. Disitulah kampung kami mengikuti lomba itu dan alhamdulillah mendapat juara kampung pengelolaan sampah terbaik. Dari situlah ide-ide inovasi. Jadi yang dimaksud dengan inovasi itu nggak harus inovasi dalam sistem digitalisasi, web, penemuan-penemuan kimiawi dan juga penemuan-penemuan mesin yang intelektual. Sangat sederhana sekali. Contohnya, misalkan ada warga yang membuang sampah sembarangan, menaruh sampah sembarangan. Kita sebagai pengurus memberikan inovasi, memberikan sedikit kata-kata dengan misalkan banner, tulis saja jangan buang sampah sembarangan. Itu juga merupakan inovasi. Jadi sekecil apapun kita berinovasi yang bisa kita aplikasikan kepada masyarakat, itulah inovasi. Jadi kami mohon kepada para peserta nantinya, mudah-mudahan di Kota Surabaya ini, apalagi dengan adanya lomba Kampung Surabaya Hebat, Smart City yang kemarin saya juga pernah mengikuti, monggo Surabaya ini jadikan barometer percontohan dari kota-kota yang lain. Jadi kemarin kebetulan pada tahun itu saya sudah membuat robot namanya robot Paijo. Itu juga sebagai motivasi kepada masyarakat. Robot itu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membuang sampah. Yang kedua, saya juga pernah membuat robot Smart City. Itu pada saat kami mengikuti lomba Smart City, itu pun juga menjadikan inovasi untuk mencari daya tarik kepada masyarakat. Jadi dengan disitulah inovasi-inovasi yang dimunculkan di kampung-kampung sehingga mempunyai daya tarik secara tidak langsung media dan juga akademisi universitas itu akan berkunjung dan datang untuk memberikan bantuan. Jadi secara tidak langsung dampak dari inovasi itu adalah langsung menuju kepada masyarakat. Jadi contohnya dengan berbagai macam akademisi universitas yang datang untuk mengadakan pekmas atau pengabdian masyarakat, secara tidak langsung kami mendapat bantuan. Nah, disitulah dampak-dampak inovasi yang di sisi di bidang lingkungan. Makanya teman-teman yang dari kampung kebanyakan tahun kemarin yang mengikuti adalah dari para mahasiswa, para dosen, dan sebagainya. Karena dari kampung itu sama sekali tidak ada yang mengikuti. Mungkin belum tahu ataupun takut untuk memberikan inovasi-inovasi yang ada di kampungnya. Padahal di kampung-kampung Surabaya itu banyak sekali inovasi. Contohnya seperti program urban farming. Di situ banyak sekali inovasi-inovasi yang diunggulkan. Misalkan menanam dengan cara aquaponik dan sebagainya. Menjadi suatu inovasi. Jadi jangan takut untuk masyarakat ya. Mungkin takut dengan para peserta yang kebanyakan dari mahasiswa, dari para dosen dan juga universitas. Jadi itu menjadi minder. Dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti itu karena tahunya juga dari medsos. Dalam jangka waktu 1 minggu saya mengetahui info Inoboyo itu dan saya langsung koordinasi dengan Pekmas Kampung Pintar dan alhamdulillah dengan robot Delta kemarin yang saya tampilkan dengan robot yang sederhana sehingga bisa memenangkan lomba Inoboyo tahun 2023. Harapan saya adalah kepada masyarakat dan juga mungkin ini saya menghimbau mungkin dari Pak Camat dan Pak Lurah ya. Karena sudah tahu info seperti ini, saya harapkan untuk diinfo secara langsung kepada para RW. Karena kemarin Pak RW, Pak Camat aja nggak tahu. Saya menang itu juga nggak tahu, nggak ada support. Ucapan terima kasih itu nggak ada. Jadi saya mohon dengan sangat. Mungkin Pak Erik mendengar bisa disampaikan kepada Pak Camat. Jadi Pak RW itu harus tahu
Pak Lurah harus turun, Pak RW, ini ada lomba ini. Jadi mana kampung-kampung yang punya potensi, kampung yang punya potensi wisata edukasi, itu didatangi, diajak untuk ikut lomba. Ya ini terus terang, ini saya curhat karena saya sebagai penggiat kampung secara real kemarin saya berdiri sendiri, wis pokoknya ngatur, ada alhamdulillah ternyata dari semangat orang kampung bisa membawakan hasil. Saya kira itu pengalaman dari kami, mudah-mudahan teman-teman dari akademisi mungkin ya ini himbauan juga, mohon maaf karena selama ini mungkin dari mahasiswa akademisi mungkin ada penemuan-penemuan penelitian yang sudah menghasilkan produk itu biasanya disimpan di gudang. Kenapa tidak diaplikasikan kepada masyarakat dengan program pengabdian masyarakat? Ini loh Pak, saya punya produk seperti ini. Jadi bisa diaplikasikan kepada masyarakat sehingga apa yang dihasilkan penemuan inovasi-inovasi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kira itu, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ASEAN atas testimoninya. Semoga memberikan semangat bagi para peserta sosialisasi Inoboyo pada hari ini. Selanjutnya, pemaparan penjelasan teknis visi, misi, dan tujuan Inoboyo yang akan diteruskan dengan sesi tanya jawab dari para peserta. Marilah kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan dan dipandu oleh Bapak Insinyur Andre Parvian, Aristio Eskom, MSc. Kami persilakan. Baik, tes. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Mohon maaf saya pakai masker karena kurang kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapak Dalitbang Kota Surabaya, Bapak Irfan Wahid Derajat, beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, dosen, akademisi, perwakilan dari sekolah, startup, komunitas startup, UMKM, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Pak ASEAN yang tahun lalu menjadi salah satu pemenang di Inoboyo 2023. Izinkan saya menjelaskan terkait teknis untuk Inoboyo 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Parvian Aristio. Saya salah satu tuan juri dari ITS Surabaya. Baik, ya Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini adalah logo baru ya. Jadi tiap tahun Inoboyo itu ada logonya. Nah ini logonya sekarang agak lebih tegas ini. Suro sama Boyonya lebih tegas. Kalau kemarin kartun, sekarang lebih tegas ini. Ya, Bapak Dalitbang juga sudah ada logonya Suro sama Boyo. Nah, izinkan saya flashback 2 tahun pelaksanaan Inoboyo ini. Jadi ini adalah tahun ketiga, insya akan terus memberikan dampak yang luar biasa bagi Kota Surabaya. Nah, ini tahun 2022 seperti ini logonya, ini tahun 2003 tahun kemarin. Lalu capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Inoboyo tahun 2022 ini adalah tahun pertama dilaksanakan inovasi daerah sesuai dengan peraturan Kemendagri ya, waktu itu diminta oleh masing-masing kota untuk mendaftarkan inovasi-inovasi terbaiknya. Gitu. Nah, di tahun 2022 ini pesertanya jumlahnya 779 dengan ide inovasi yang didaftarkan sebanyak 110. Lalu pada saat itu di tahun 2022 ini pertama kali itu dibatasi, jadi hanya
warga yang memiliki KTP Surabaya, karena pada saat itu UU PDP masih belum gencar gitu ya, sehingga kami minta untuk upload KTP. Tapi karena sudah ada UU PDP maka ini tidak bisa dilakukan lagi gitu ya. Nah, pada saat ini pelaksanaan pertama itu mencatatkan rekor muri sebagai kota dengan penyelenggara inovasi daerah terbanyak. Lalu mengantarkan pada saat itu juga mengantarkan kota Surabaya meraih Gawur tahun 2024. Nah, untuk tahun 2023 pada saat itu kami memfokuskan utamanya pada perguruan tinggi, tapi juga tidak membatasi masyarakat untuk berpartisipasi juga, ya. Lalu pada saat itu ide inovasi yang dilakukan ada 60 ide setelah kita seleksi berdasarkan kelayakan dan kelengkapan dari berkas-berkas yang diupload. Lalu tahun 2023 kemarin mengantarkan kota Surabaya sebagai kota terinovasi oleh Kemendagri tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait tema dan beberapa syarat-syarat yang mungkin perlu untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tema yang kita angkat tahun ini adalah meningkatkan pariwisata dan perbaikan lingkungan berkelanjutan. Pesertanya bisa dari masyarakat umum, akademisi, guru, siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Lalu nanti tahun 2024 ini kita juga akan ada pameran. Kalau tahun 2022 dan 2023 kemarin kita tidak ada pameran karya inovasi. Nanti insya Allah tahun ini 2024 kita akan mengadakan pameran karya inovasi selama 3 hari. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Jadi nanti di puncak kegiatannya itu adalah penyerahan penghargaan dari wali kota ya. Lalu sama seperti tahun 2022 dan 2023 ada 3 kategori yang kita angkat. Yang pertama adalah inovasi yang berhubungan dengan teknologi. Yang kedua adalah inovasi teknologi di bidang ekonomi. Lalu yang ketiga adalah inovasi teknologi bidang non ekonomi. Jadi inovasinya luas tadi Pak Aslan juga menginformasikan ya. Wah, pertama ikut kok minder ini pesertanya banyak dari perguruan tinggi gitu ya, dan banyak ide-ide kreatif yang bisa dilihat gitu ya. Tapi perlu kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian, inovasi itu yang paling bisa dilihat jelas itu adalah dampak yang ditimbulkan gitu ya. Sehingga ketika sebuah inovasi itu walaupun sederhana, tadi saya mengutip perkataan Pak Arden ya, walaupun sesuatu itu sederhana, tapi kalau memiliki dampak yang cukup signifikan, ya kita akan memberikan apresiasi gitu ya. Nah, berikutnya adalah nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saya juga akan memberikan contoh bagaimana tahun lalu contoh poster, video, dan presentasi gitu ya. Jadi nanti para peserta itu diharapkan mengupload 4 file ini ya. Yang pertama adalah surat pernyataan keaslian karya. Jadi kami harus memastikan bahwa inovasi atau invensi yang Bapak Ibu daftarkan itu bukan hasil plagiat gitu ya. Jadi kami minta pernyataan dari masing-masing peserta. Nanti saya akan berikan formatnya, dan semua file ini bisa juga nanti diunduh di portal inovasi.surabaya.go.id gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga ke sana terkait update-update informasi di inovasi.surabaya.go.id. Jadi ada surat pernyataan keaslian, lalu ada poster. Nanti saya juga akan berikan contohnya bagaimana posternya, gitu ya. Terus ada video, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah materi presentasi maksimum 15 halaman yang berisi judul karya, anggota tim, tujuan inovasi, identifikasi permasalahan, lalu solusi yang ditawarkan, gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan Innofoyo tahun 2024 ini. Yang pertama, hari ini kita melakukan sosialisasi kegiatan untuk masyarakat umum.
Lalu nanti Bapak Ibu sekalian bisa mulai melakukan upload karya, upload inovasi dan invensinya itu mulai 1 Februari sampai 1 Februari 2024 sampai 30 April 2024. Nanti setelah itu akan ada penilaian oleh Dewan Juri tanggal 1 Mei sampai tanggal 10 Mei. Dan diikuti dengan pameran karya tanggal 15 sampai 17 Mei 2024. Dan nanti insya Allah di tanggal 17 Mei itu nanti ada penutupan dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Innofoyo tahun 2024. Itu saja dari saya, tapi sebelum saya akhiri, saya akan menunjukkan dulu contoh-contoh file tahun lalu ya. Pertama mungkin saya akan menunjukkan terkait surat keaslian karya yang ini nanti juga bisa di-download di portal. Ya, ini Bapak Ibu, jadi nanti sederhana saja, jadi nanti ada nama lengkap, namanya misalkan anggota kelompok, maka yang didaftarkan adalah ketuanya gitu ya, tanggal lahir, alamat, judul karyanya apa, lalu nanti ada pernyataan di atas materai gitu ya, di atas materai studi Ibu, nama lengkap, di tangan langsung di scan dan diambil. Ya, itu untuk contoh surat keaslian karya. Lalu berikutnya izinkan saya share untuk aturan dulu ya, Bapak Ibu kalian. Jadi nah, ini adalah mekanisme penilaian dan aturan untuk masyarakat umum, serta adalah masyarakat, pelajar, mahasiswa, UMKM, umum, Kota Surabaya, dan non-ASN. Maksudnya non-ASN ini ASN pemerintah kota ya. Jadi karena untuk perangkat daerah itu nanti ada nomornya sendiri gitu ya. Untuk masyarakat umum mereka tidak diizinkan untuk ikut. Lalu untuk temanya seperti yang saya informasikan tadi, meningkatkan pariwisata dan perbaikan lingkungan berkelanjutan. Terus jenis inovasinya ada 3 tadi ya, ada yang berhubungan dengan teknologi, lalu teknologi di bidang ekonomi, dan teknologi di bidang non-ekonomi. Berikutnya, setiap peserta diwajibkan untuk membuat poster. Nanti saya tunjukkan contoh posternya yang peserta tahun lalu. Terus diwajibkan menjelaskan ide inovasi sesuai dengan template yang disediakan oleh panitia. Nanti saya juga akan berikan contohnya yang bisa Bapak Ibu download juga nanti di portal inovasi.surabaya.go.id. Lalu berikutnya, setiap peserta diwajibkan membuat video berdurasi 1 sampai 1,5 menit maksimal yang memaparkan terkait invensi atau inovasi yang didaftarkan. Nah, ini juga akan saya tunjukkan nanti contohnya, gitu ya, sehingga Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ikut bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih, apa sih yang harus saya siapkan untuk mendaftarkan inovasi atau invensi saya, gitu ya. Lalu pada tayangan video harus ada logo Kota Surabaya, bagi yang tidak mencantumkan nyatakan tutur. Video bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Surabayaan. Ya, yang penting lagi adalah musik, lagu, materi, fotografis dan segala macam. Apabila menggunakan milik orang lain maka harus ada izin dari yang memiliki ya, karena kami tidak ingin ada konflik terkait hak cipta gitu ya. Jadi nanti mohon kalau Bapak Ibu menggunakan materi-materi yang diambil dari internet untuk membuat file-file yang kami minta tadi, untuk memastikan bahwa tidak ada copyright-nya gitu, atau memang bisa dilakukan digunakan untuk hal-hal tertentu, sehingga ini memastikan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Lalu peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 usulan invensi atau inovasi. Tahun lalu itu ada 1 peserta yang
mengumpulkan 3 sampai 4 ya, inovasi, tak apa-apa. Terus hak cipta karya adalah milik peserta. Untuk invensi inovasi yang menarik akan dibantu untuk mendapatkan HKI atau hak kekayaan intelektual. Ketentuan khusus peserta adalah warga Kota Surabaya yang berdomisili Kota Surabaya. Kami tidak mewajibkan untuk upload KTP lagi karena ada UU PDP seperti yang saya informasikan tadi ya, karena itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kami hanya memastikan bahwa yang pesertanya adalah orang-orang yang berdomisili di Kota Surabaya. Ya. Lalu invensi atau inovasi belum pernah diikutkan pada lomba sejenis, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Apabila sudah pernah dilakukan, hendaknya ada pembaruan atau invensi atau inovasi atas invensi atau inovasi tersebut. Artinya, apabila ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin tahun 2022, 2023 sudah pernah mengikutkan, monggo diikutkan lagi, ya. Tidak masalah, tapi kalau bisa ada pembaruan juga di invensi atau inovasi tersebut. Tidak dibolehkan mengandung ajakan sara, kekerasan, dan unsur pornografi. Lalu panitia lomba berhak mempublikasikan atau menayangkan hasil lomba baik sebagian maupun utuh. Panitia tidak bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain yang berkaitan dengan invensi atau inovasi yang dilombakan. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa karya pemenang diragukan keahliannya, maka panitia berhak membatalkan dan menarik penghargaan atau hadiah yang sudah diberikan. Kemudian juga adalah mutlak dan tidak dapat diganggu. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kami melihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah keaslian gagasan, orisinil, aktual, dan sesuai tema. Lalu yang berikutnya adalah kreativitas, dampak yang ditimbulkan, dapat direplikasi. Lalu kami juga melakukan penilaian terkait poster dan video. Ini untuk skornya. Jadi nanti ini bisa di-download juga ya di portal inovasi.surabaya.go.id. Nanti bisa dicek di sana. Minta tolong Mas Bastami untuk dituliskan di chatbox ya, inovasi.surabaya.go.id. Nah, untuk kajian gagasan skor maksimumnya adalah 30, untuk kreativitas 10, dampak yang ditimbulkan 25, dapat direplikasi dan skornya 15, dan terakhir poster dan video itu 20, jadi total skor maksimumnya 200. Lalu selain mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya untuk para peserta yang masuk dalam kategori inovasi terbaik di Kota Surabaya tahun 2024, ini ada pembinaan ya, pembinaan untuk juara 1 juga juara 8. Itu lalu berikutnya saya akan berbagi terkait contoh peserta tahun lalu ya. Ini saya tidak pakai punyanya Pak Asian ini ya, pakai yang lain dulu. Ini apa Asian ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu, bagaimana PPT atau sejenisnya yang diupload ya. Jadi di halaman pertama itu ada judul gitu ya, ada judul, ada logo-logonya. Silakan nanti bisa logo-logo ini bisa di-download juga. Nanti kita akan sediakan di portal inovasi.surabaya.go.id. Terus nanti ada timnya. Kalau misalkan perorangan ya monggo dijelaskan di sini siapa gitu ya. Terus ada tujuannya, tujuan dari inovasinya itu apa gitu ya. Mungkin bisa juga permasalahan yang timbul di Kota Surabaya itu apa gitu ya. Karena sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya pasti banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan pariwisata dan lingkungan berkelanjutan ya. Perbaikan lingkungan berkelanjutan. Lalu nanti bisa dijelaskan bagaimana inovasinya, itu contoh bagaimana dijelaskan inovasi itu, mungkin disertai beberapa gambaran umum ya terkait inovasinya, terus ya solusinya ya, solusi yang diberikan, dampak yang diberikan juga bisa juga dijelaskan di sini, seperti itu. Baik, ini adalah contohnya. Lalu bagaimana untuk videonya? Ini saya share dulu contoh video ya.
Drainase difungsikan sebagai sistem yang akan mengalirkan air dari kawasan tertentu agar tidak tergenang. Apabila tidak ada sistem drainase yang memadai, maka akan timbul banjir sementara yang juga dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Sarana transportasi terganggu, bahkan hingga sektor perekonomian juga dapat terhambat. Pada sistem drainase perkotaan saat ini tidak diketahui apakah sistem dari drainase tersebut perlu untuk dilakukan sebuah maintenance seperti pembersihan atau pengerukan dari sisa endapan pasir, tanah, sampah, atau lain sebagainya. Salah satu bentuk solusi penerapan daerah resapan atau drainase untuk mengontrol air dari curah hujan yang tinggi, maka kami akan memperkenalkan sebuah inovasi dari pemasangan teknologi biopori. Pada teknologi biopori ini, kami merancang sebuah sistem monitoring dan alat ukur untuk mengantisipasi genangan air hujan dengan menggunakan website untuk menampilkan data pembacaan dari sensor ultrasonic yang kemudian akan dikirimkan menuju microcontroller untuk memproses konversi data dari sensor untuk dapat dimonitoring melalui aplikasi pada smartphone. Dari rancangan teknologi biopori untuk sistem drainase guna mengatasi genangan air hujan, semoga dapat membantu pembangunan di Kota Surabaya dalam bentuk peningkatan prasarana drainase yang sudah ada hingga ke daerah di seluruh Indonesia. Ya, itu contohnya ya Bapak Ibu untuk videonya. Lalu untuk poster izin saya share juga. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ini adalah contoh poster yang informatif gitu ya, jadi menjelaskan latar belakang, tujuan, tips kerja, metode, spesifikasinya seperti apa, perlu ada hasil dan jadi ini bisa dijadikan panggilan. Dan ketika membuat poster mungkin bisa jadi acuannya seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau dari saya sudah cukup terkait materinya. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, kami persilakan. Ini sudah beberapa. Mas Pras mungkin bisa dipilih siapa ya yang langsung diberikan kesempatan ya Mas moderator, Mas Pras sebagai moderator. Ada yang ngacung nggak? Baik, ini ada yang raise hand. Insya Allah nanti kita berikan waktu semua ya Bapak Ibu, kita urutkan berdasarkan yang ada di sini ya. Silakan kepada Bapak atau Mas ya, Muhammad Derial Ari. Apakah suara saya terdengar, Mas? Baik, terdengar Pak Andre, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya. Baik, terima kasih Pak Andre dan jajaran pemerintah Kota Surabaya khususnya Bapak Litbang ya untuk sosialisasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Deril, saya asli warga Kota Surabaya, namun sekarang statusnya sedang berkuliah di luar Kota Surabaya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Ada 3 lebih tepatnya. Mungkin jika waktunya masih ada bisa mungkin berkenan untuk dijawab ya. Untuk yang pertama tadi Pak Andre telah memaparkan untuk materi dari PowerPoint yang akan nanti dipresentasikan ya. Di situ kalau nggak salah di poin ke-3 atau ke-4 ada menjelaskan identifikasi permasalahan. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah identifikasi permasalahan ini lingkupnya sampai mana ya gitu. Apakah satu RT atau RW atau memang seluruh kota Surabaya atau memang dibebaskan untuk seluruh peserta gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah beberapa contoh dari pemaparan sosialisasi tadi itu menurut saya pribadi itu hasilnya sebuah produk ya Pak Andri ya. Dari pemaparan yang pertama tadi ada RoboDelta, terus yang kedua tadi ada alat ukur
untuk pengukuran debit gitu. Nah, sedangkan kategori dari Lomba Inovasi Surabaya ini ada 3, yakni teknologi, ekonomi, dan non-ekonomi gitu. Nah, biasanya untuk kedua kategori selanjutnya itu produk-produk yang dihasilkan itu mungkin mungkin lebih ke program kerja atau usulan kebijakan gitu ya Pak Andri, ya mungkin ya gitu. Karena kan kalau non ekonomi mungkin kebijakan pendidikan atau mungkin kebijakan UMKM dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah harus sebuah produk ya meskipun non ekonomi maupun ekonomi gitu Pak, atau memang boleh usulan program kerja atau kebijakan gitu? Karena jatuhnya jika itu merupakan program kerja atau kebijakan kan kita belum bisa eval ya, harus diterapkan baru dieval. Tapi kalau kalau itu sudah sebuah produk kan bisa diterapkan dan langsung bisa dieval, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir Pak Andre, terima kasih atas waktunya. Eh, Tadi kan ada 6 juara ya, 6 pemenang yang akan diambil dari lomba ini gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ke-6 pemenang itu mewakili semua kategori atau per kategori gitu Pak? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Jadi kita tampung dulu semua tuh langsung jawab Mas. Langsung daripada lupa. Terima kasih Pak. Ya, saya coba jawab ya. Yang pertama tadi tanya terkait skop. Apakah skopnya itu kecamatan, kelurahan, kota Surabaya atau seperti apa? Pada prinsipnya sebenarnya kami tidak membatasi skop terkait dampak ya Mas Heri. Jadi bisa luas gitu ya dampaknya. Tapi yang kami harapkan adalah sebenarnya adalah dampak yang ditimbulkan untuk warga kota Surabaya gitu ya, karena inovasi ini kan inovasi yang diimplementasikan untuk kota Surabaya gitu. Jadi mungkin bisa skopnya itu adalah di lingkup kota Surabaya gitu ya, baik di tingkat kecamatan, di kelurahan gitu. Monggo, artinya sebenarnya kita tidak membatasi tapi diimplementasikan di kota Surabaya gitu ya Mas. Lalu berikutnya adalah produk. Ya, ini terima kasih pertanyaannya bagus sekali terkait produk. Memang tadi yang dicontohkan mulai dari penyapa ASEAN, terus tadi saya ngambil contoh salah satu peserta yang tahun lalu juga lolos dalam tahap final itu dalam bentuk produk ya. Tapi sebenarnya memang tidak harus produk. Tadi Mas Daryl tadi mencontohkan kebijakan gitu ya, apakah itu bisa didaftarkan? Ya, bisa sekali Mas, ya bisa banget untuk didaftarkan. Artinya tidak harus dalam bentuk produk jadi, gitu ya. Bahkan mungkin prototipe saja sebenarnya juga nggak apa-apa. Mungkin pernah diuji cobakan atau mungkin kebijakan yang pernah diterapkan di lingkup yang ada di kota Surabaya. Tadi kayak seperti Pak ASEAN tadi kan ngasih contoh ya, bikin aja kebijakan untuk menjaga kebersihan gitu ya, dilarang buang sampah sembarangan di wilayah ini dengan hal-hal yang kreatif. Itu kan bukan sebuah produk ya, tapi jatuhnya adalah sebuah kebijakan yang diimplementasikan. Itu nggak apa-apa, itu boleh banget untuk dilakukan. Lalu untuk pemenang yang mendapatkan penghargaan tadi itu apakah mewakili per kategori atau masing-masing kategori itu ada di situ gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Ivan bisa menjawab ya. Tapi paling tidak kalau 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 yang bisa saya terima adalah itu nanti akan mewakili semua kategori Mas Dery. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 itu baik dari inovasi teknologi maupun inovasi yang berhubungan dengan ekonomi maupun non ekonomi. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan ada CSR atau pihak ketiga yang mau membantu gitu ya, sehingga nanti bisa kita tambahkan untuk semua kategori dapat semua penghargaan gitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi yang jelas 6 kategori itu semua masuk di dalam, baik itu teknologi, bidang ekonomi maupun itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Mas Daryl. Baik, terima kasih. Lalu mungkin berikutnya dari Pak Dokter, Pak Dokter Pun Irianto dari STIABI. Monggo dipersilahkan, Pak.
Mohon maaf Pak, masih mute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera untuk Pak, kita. Ya, silakan Pak, silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya, dan kami dari STAB baru sekali ini mengikuti kegiatan ini, dan ya kami bersyukur sekali bisa mengikuti perkembangan Kota Surabaya yang sebelumnya saya secara tim yang lain, saya juga aktif di bidang sanitasi. Namun kali ini karena saya di kampus, saya mau bicara tentang akademisi. Penjelasan yang disampaikan sejak awal dengan Pak Andre yang terhormat, saya sangat bangga sekali ternyata di Surabaya ini sudah ada banyak inovator-inovator hebat yang telah mengikuti kegiatan beberapa tahun terakhir, 2021, tadi saya 2022, 2023, dan kali ini masuk ke 2024. Memang kali ini judul yang saya dengarkan tadi juga luar biasa, meningkatkan pariwisata dan perbaikan lingkungan berkelanjutan. Kalau bicara pariwisata, tentunya kita bagaimana bisa menarik pariwisata. Tentunya juga harus mendapatkan sajian-sajian lingkungan yang sangat baik, bersih, dan juga ya terhormatlah Surabaya. Apalagi Surabaya juga mendapatkan beberapa kategori sertifikasi terkenal. Tadi yang saya catat adalah ada beberapa hal yang sudah mendapatkan kegiatan sertifikasi, termasuk di Surabaya sudah tidak ada lagi orang yang buang air besar sembarangan. Itu juga bagian daripada pariwisata yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, kali ini yang saya ingin tanyakan sebetulnya sama dengan Mas Muhammad Daryl tadi, yang kedua ya, tentang produk ya, yang produk-produk tadi. Berarti tadi sudah dijelaskan, hanya saya mengulang bahwa kebijakan itu juga bisa. Nah, saya melihat bahwa dari sisi lingkungan adalah, misalnya ini suatu misal. Berarti kita bisa menggunakan berbagai dampak yang berhubungan dengan lingkungan, dampak positif yang berhubungan dengan lingkungan. Misalnya masih tadi inovasi yang disampaikan oleh Pak ASEAN itu adalah sampah. Ya. Sampah, bagaimana cara sampah. Ya, mungkin kita juga inginkan bahwa kegiatan yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu bisa dipublikasikan hasilnya, dan ini menambah atau merangsang kandidat-kandidat atau calon-calon inovator yang hebat tahun 2024. Yang saya tanyakan tadi sudah dijawab, yang kedua, dan yang terakhir adalah dampak yang kita lihat selama ini kan masih banyak sampah-sampah yang walaupun inovasinya sudah cukup bagus, tinggal dikembangkan, walaupun masih menunggu dana yang lebih besar. Barangkali ini kalau diangkat kembali, karena sampah juga masih bagian dari hal yang sangat bahaya ya bagi pariwisata yang berkunjung di Surabaya. Artinya masih ada beberapa wilayah-wilayah. Nah, mungkin memungkinkan nggak ya kita masih berbicara tentang lingkungan, karena sampah itu kan tidak hanya sampah yang dilihat seperti di TPA, kan? Tapi ada sampah yang berbahaya. Misalnya kita juga mengangkat inovasi tentang sampah yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga ya, mohon maaf, rumah tangga, misalnya sampah yang dihasilkan oleh cuci piring ya, itu memungkinkan sehingga mirip-mirip dengan kegiatan tahun yang lalu. Ini pertanyaan saya, apakah memungkinkan sehingga tidak mereplikasi, tapi kita menguatkan atau kita inovasi dengan bertengger tidak pada plagiasi gitu. Mungkin mohon masukan Pak Andre supaya barangkali mahasiswa kami ya kita ajak, atau masyarakat sekitar kami ya, atau secara tim bisa mengembangkan apa yang sudah ada.
Mungkin mohon masukan Pak Andri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Kun Wirianto. Tapi izin nih, sebelum saya jawab, sepertinya Pak Irfan ada hal yang mau disampaikan. Ya, matur nuwun. Ada dua pertanyaan yang sebenarnya mirip ya, tapi apa ini akan menjadi sebuah koreksi bagi kami. Jadi produk yang ditanya baik Mas Ariel maupun Pak Kun. Jadi produk ini sudah dijelaskan Pak Ante tadi berupa inovasi, bisa berupa inovasi teknologi ya, berbasis apakah itu aplikasi, AI, ya, DOI dan sebagainya. Bisa juga inovasi investasi di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Ini termasuk yang kebijakan tadi. Memang kami berharap sesuai tema ya, pariwisata dan lingkungan berkelanjutan. Karena memang isu ini sangat mengemuka sekarang terkait dengan lingkungan. Semua perencanaan kami kembali akan berbasis kepada alam ya. SBA, solusi berbasis alam. Dan pariwisata ini menjadi termasuk tahun ini akan kami kembangkan ya. Mungkin banyak yang sudah mendengar ada wisata kota lama. Kota lama ini kita mempunyai sesuatu yang unik dan luas ya. Ada kawasan Eropa, kawasan Niaga, kawasan Arab, ya. Kemudian ada kawasan pecinan dan sebagainya. Ini mulai tahun ini akan kami kembangkan dan mungkin akan bersamaan nanti launchingnya dengan pengumuman lomba Innoboyo ini, termasuk juga launching kota lama. Jadi kami berharap kontribusi dari semua ya, baik warga Surabaya maupun yang cinta Surabaya untuk mengikuti lomba ini. Kemudian terkait dengan diseminasi atau replikasi, yang berbeda tahun ini adalah Innoboyo nanti kami akan diseminasikan di ruang publik ya, di Gedung Pemuda, Balai Pemuda. Jadi pemenangnya nanti kami akan displaykan ya, kami agendakan akan kami publish di ruang publik seperti Balai Pemuda. Kemudian terkait dampak ya, yang ini kami sepakat memang dampak yang paling besar ya, inovasi yang berdampak paling besar, meskipun itu sederhana ya, itu akan mendapat prioritas ya, karena problem lingkungan dan juga wisata ini kami berfokus pada dua hal itu. Kami berharap inovasi ini akan muncul dari para inovator yang sangat berdampak terhadap kota Surabaya. Jadi kota Surabaya ini tidak hanya dikenal sebagai kota edukasi, kota pahlawan, atau heritage ya. Ini akan lebih bisa menjual ya, inovasi-inovasi dari inovator ini kita harapkan bisa menjual tanda petik kota Surabaya lebih mendunia gitu ya. Tidak hanya sebagai kota MICE ya, tapi juga sebagai destinasi wisata. Dan ini kita berharap bisa dieksplor oleh para peserta Innoboyo ini. Mungkin itu ya Pak Kun, matur nuwun, Pak Arif juga masukannya. Mungkin bisa bergeser ke pertanyaan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Teman. Baik, mungkin kita ke penanya berikutnya ya, dari Universitas Dinamika ya, Ikom Surabaya. Nah, silakan. Ya, Fatur Rahman, silakan Mas. Oke, mohon izin apa sudah terdengar dengan jelas? Ya. Oke, terima kasih waktunya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bertanya kepada Pak Andri dan untuk seluruh jajaran untuk yang lomba Innoboyo ini. Jadi saya dari Universitas Dinamika atau dulu dikenal dengan Stikom Surabaya, ini telah melakukan atau mengikuti event Innoboyo ini selama 2 tahun dari tahun 2022 kemarin.
dan kita cukup aktif dan ikut untuk berpartisipasi baik dari segi universitas maupun dari segi mahasiswanya. Nah, di sini kita juga melihat nih ada tingginya sekali antusiasme Innovoyo dari tahun ke tahun ini terbukti dari banyaknya ratusan pendaftar yang ingin mengikuti inovasi ini dan akan terus berlanjut hingga nanti ke depannya juga, dan semoga tahun 2024 ini juga tidak kalah dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan alhamdulillah sudah terjawab juga tadi di Mas Daryl dan Pak Dr. Kon Irianto. Jadi beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini adalah yang pertama, apakah ada penilaian khusus bagi inovasi yang tidak termasuk ke dalam tema ini? Karena memang tema ini mengusung tema meningkatkan pariwisata dan perbaikan lingkungan berkelanjutan. Nah, apakah ada penilaian khusus bagi yang mengikuti atau ikut di tema ini ataupun yang tidak? Kemudian yang kedua, inovasi ini bisa terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu adalah inovasi yang memang sudah diterapkan, inovasi yang hanya sebatas prototipe dan sudah diuji, dan inovasi yang dia hanya sekedar ide atau gagasan. Nah, kira-kira inovasi seperti apa yang nanti bisa dilombakan? Apakah inovasi yang sudah diterapkan, inovasi yang hanya sebatas prototipe, atau hanya sekedar ide atau gagasan, atau bisa semua inovasi itu? Terus yang ketiga, ini untuk pendaftarannya, karena kita juga dari institusi ya, Universitas Dinamika. Nah, untuk pendaftarannya apakah boleh, misalkan nih kita mendaftar atas satu nama, Universitas Dinamika, dan dan di Universitas Dinamika itu menampung seluruh inovasi yang akan kita bawa, contohnya dari mahasiswa, dosen, seperti itu, atau pendaftarannya itu kembali lagi ke tiap perorangan, ataukah boleh langsung kita sentralisasi jadi satu atas nama Perguruan Tinggi Universitas Dinamika. Oke, kemudian sekian itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi saya langsung menjawab saja. Yang pertama, apabila inovasi yang didaftarkan itu tidak beririsan atau berkaitan dengan tema pariwisata dan lingkungan berkelanjutan, apakah nanti masih tetap dilakukan penilaian atau asesmen? Ya, jadi jawabannya adalah iya gitu ya. Artinya tema itu kita buat untuk sebagai ini ya, sebagai panduan saja kepada warga Surabaya. Kita lagi fokus di bagian ini loh, gitu ya. Tapi kalau misalkan pun nanti ada dari Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian juga yang mau mendaftarkan tapi tidak berkaitan dengan pariwisata maupun perbaikan lingkungan berkelanjutan, kami tetap mempersilahkan dan pasti akan kami lakukan penilaian selama file-file yang kami minta tadi ya, ada 4 itu dipenuhi gitu ya. Jadi keaslian karya, poster, materi presentasi dan video tetap akan kami lakukan penilaian gitu ya. Yang pertama, lalu berikutnya adalah kategori. Jadi apakah ya hal yang berhubungan dengan prototipe, lalu ide dan gagasan itu tetap dipertimbangkan? Jawabannya iya gitu ya. Jadi ini sama seperti tahun 2022 Mas Afif gitu ya. Mungkin Mas Afif ini saya tahu banget 2 tahun ikut terus gitu ya. Jadi sama, artinya gini, tidak harus dalam bentuk produk jadi gitu ya. Tapi memang produk jadi itu kan paling terlihat nanti dampak yang ditimbulkan. Tapi ide gagasan pun gitu ya, kalau memang make sense dan bisa untuk diterapkan, itu juga pasti akan kami apresiasi gitu ya. Atau dalam hal ini hanya sekedar prototipe dan ide gagasan, itu tidak masalah. Tidak harus produknya itu sudah jadi, sudah terlihat gitu, tidak harus seperti itu. Jadi masih dalam bentuk ide ataupun prototipe itu juga tidak masalah gitu. Ya, lalu yang terakhir terkait apabila di pool atau satu institusi itu mendaftarkan semua karya mahasiswanya dalam satu account, apakah boleh? Dipersilakan. Dan di sistem kami hal tersebut bisa bisa difasilitasi. Artinya nanti misalkan bikin satu account gitu ya, Universitas Dinamika gitu, mendaftarkan misalkan 40 sampai 50 inovasi, itu bisa.
gitu ya. Jadi tidak harus bikin satu-satu, tapi misalkan dikumpulkan dulu dalam satu portal gitu ya, terus nanti didaftarkan bersamaan, itu bisa dilakukan Mas Afif. Mudah-mudahan cukup menjawab ya terkait pertanyaannya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan. Cukup ya. Baik, terima kasih Mas Afif. Lalu berikutnya, ini saya urutkan ya, non sewu nggih, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Berikutnya Bapak ya, Miss Basus Surur. Non sewu, mohon maaf kalau ada salah ejaan nih, Bapak. Baik. Permisi sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Monggo, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Misbah Surur dari ITS. Izin bertanya mengenai tema yang pertama yaitu teknologi. Itu apakah terbatas pada aspek website, AI, virtual reality, Internet of Things, dan sejenisnya? Apakah teknologi otomotif bisa berpartisipasi? Untuk itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya iya, Mas. Atau Pak ya, maaf. Itu bisa. Jadi tidak harus yang berhubungan dengan IoT, AI segala macam, tapi yang berhubungan dengan otomotif itu bisa. Tahun lalu kami banyak inovasi-inovasi yang berhubungan dengan mekanikal juga, dan ada yang juara juga ya, masuk 3 besar. Itu tidak ada hubungannya terkait Internet of Things, artificial intelligence segala macam. Itu dia hubungannya dengan mechanical dan otomotif. Begitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab gitu. Pak Miss Bajus. Baik, terima kasih. Ini saya urutkan lagi ya. Pak Sabto dari Siap Bapak. Sabto Bapak. Ya. Ibu. Maaf Bu, kan saya ngapunten Bu, ngapunten nggih. Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, saya dari SD Bapak. Dari sekolah. Saya matur. Saya tertarik apa yang Pak Andri tadi sampaikan, bahwa ini inovasi apapun bentuknya kita bisa mengikuti kan gitu ya Pak ya. Nah, terus yang saya tanyakan Bapak, karena kami berada di sekolah dasar, apakah diizinkan murid kami yang didampingi oleh guru-guru untuk mengikuti kegiatan ini? Tapi sekupnya ya menurut saya pengetahuan dari kami guru SD Bapak. Matur sembah nuwun. Meneliti beli ya Bapak. Nah, terus yang kedua, ini ada kaitannya dengan pemanfaatan sampah tadi yang Bapak sampaikan, bahwa daur ulang dari sampah. Itu Bapak. Matur sembah nuwun. Kami dari SD Bapak yang saya benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Nah, ini pertanyaan menarik nggih. Jadi apakah bisa anak-anak SD yang didampingi guru itu mendaftarkan inovasinya ya, termasuk dalam peneliti belia? Bisa, sangat bisa nggih Bu. Jadi itu diperbolehkan. Tahun 2022 waktu dilaksanakan pertama kali itu juga banyak sekali inovasi yang dilakukan dari siswa-siswa, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA pada saat itu. Bahkan dari 10 finalis yang masuk itu ada satu inovasi yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan membuat satu kategori khusus gitu ya, mungkin ya, untuk peneliti belia gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti coba saya usulkan ke Bapak dari Bank, mungkin kami akan membuatkan kategori khusus, penilaian khusus ini untuk peneliti belia yang kebetulan juga Pak Andre dalam Pak Andre, kebetulan kami sudah membuka dari Instagram yang Bapak share atau woro-woro itu sudah kami buka dari
Surabaya. Persyaratannya sudah ada, cuman yaitu tadi saya sampaikan ke Bapak, saya lihat kok semua dari kelurahan, kecamatan, departemen itu loh Bapak. Makanya saya beranikan diri untuk mengikuti sub ini. Kalau memang diizinkan ya ini pangestuni pun. Diizinkan Bu. Siap, Sangat siap. diizinkan. Izin, Bandung Pak Andri. Matur Sami-sami Bandung sangat. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin berikutnya Bapak atau Mas Andri dari PENS. Monggo dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Ibu. Ya, maaf Bu, Namanya salah lagi sama saya, ya maaf Pak ya. maaf Bu, maaf Bu. Ngapunten nggih, Bu Andri. Oh, izin Pak Andri, ini ada 2 pertanyaan Pak dari kami. Ini saya mewakili teman-teman dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pertanyaan pertama Pak, mengenai inovasi tadi ya Pak ya. Kalau saya ikuti dan saya simak tadi, inovasinya bisa lebih lebar dari penanya yang tadi dari ITS, inovasinya bisa lebih lebar ya Pak dari skup-skup yang tadi sudah disampaikan ya Pak. Berarti artinya kan kita bisa ikut, misalnya gitu ya, kita bisa ikut atau kita tawarkan ke Civitas begitu Pak. Ini berhubungan dengan skup Pak, yang menjadikan titik berat untuk penilaian ya, mungkin misalnya apakah untuk dampak itu cukup ketika inovasi itu sudah teraplikasikan atau sudah dalam bentuk sudah diaplikasikan, ataukah dalam bentuk dia sudah ada side effect. Jadi kita bicara tentang continuousnya, dampak continuousnya setelah inovasinya itu diaplikasikan, itu berpengaruh atau tidak begitu Pak dengan karya-karya yang nanti akan dilombakan itu. Artinya kalau apakah cukup dengan asalkan karyanya itu bisa menjawab permasalahan dan selesai, ataukah ada dampak yang lebih lainnya lagi setelah karya ini misalnya diaplikasikan atau diimplementasikan di sebuah daerah, seperti itu Pak. Itu yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kebetulan ini kan banyak teman-teman kami yang dosen ya Pak ya, itu kan tidak semuanya ASN Pak, jadi ada beberapa teman-teman dosen muda gitu ya, kebetulan belum PNS juga. Kemarin itu sempat tertarik Pak mau ikut, cuman karena kami baca juga ada kategorisasi yang di situ persyaratannya tidak memperbolehkan ASN, kami pun berkesimpulan sepertinya kok kalau dosen itu nggak boleh begitu. Jadi ini apa benar apa tidak ya Pak ya? Ini kami mau minta klarifikasi ya, apakah boleh gitu Pak kalau dosen muda yang memang belum memiliki belum menjadi ASN seperti itu Pak. Dan yang lainnya lagi Pak, satu lagi tentang ini Pak, tentang bentuk-bentuknya Pak. Jadi nanti misalnya mahasiswa begitu ya, ataukah mahasiswa yang posisinya tidak di Surabaya begitu ya, atau dia tinggal di kota lain gitu, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Andri. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang pertama terkait dampaknya ini, bagaimana nih dampak yang ditimbulkan? Tadi kalau yang masalah teknologi tadi saya sudah jelaskan, gitu. Jadi nggak terbatas terkait itu saja, gitu ya. Mungkin nanti kita akan merevisi. Artinya inovasi teknologi itu sebenarnya luas ya. Tidak hanya berhubungan dengan inovasi teknologi IT gitu ya, tapi
hal-hal yang berhubungan dengan semua teknologi itu sebenarnya bisa masuk. Itu hanya sebagai contoh saja gitu kan. Lalu dampak ini begini. Jadi kalaupun prototipe gitu ya, misalkan inovasi atau invensi yang diusulkan itu masih dalam bentuk prototipe, tapi sudah pernah diuji cobakan di kecamatan tertentu, di wilayah tertentu, di kota Surabaya, itu bisa kita hitung sebagai dampak yang ditimbulkan begitu Bu Andri. Jadi tidak harus inovasinya itu atau misalkan tadi kebijakan ya, kebijakannya itu sudah berdampak cukup signifikan gitu. Tapi masih dalam bentuk prototipe diuji cobakan aja, dan itu memang bisa menunjukkan bagaimana dampak yang ditimbulkan walaupun kecil gitu ya, itu termasuk dalam perhitungan juga gitu ya. Lalu ASN ini juga ambigu ya. Jadi mohon maaf, terkait ASN itu maksudnya adalah ASN yang berhubungan dengan perangkat daerah yang ada di kota Surabaya. Karena Innoboyo yang untuk OPD ya, organisasi perangkat daerah itu kita buatkan tersendiri. Jadi ya ASN kalau misalkan dosen PNS gitu ya, itu boleh banget ikut gitu ya. Yang jelas ini ASN yang di luar perangkat daerah gitu. Karena untuk ASN yang perangkat daerah kami sudah menyiapkan kompetisi sendiri Innoboyo yang khusus buat mereka gitu. Jadi mereka tidak bisa ikut yang untuk masyarakat. Begitu ya Bu Andri. Jadi ini nanti mungkin akan kami perjelas ya. Artinya ASN itu adalah ASN yang khusus untuk di perangkat daerah. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau misalkan mahasiswanya di kuliah di Surabaya, tapi domisilinya di luar Surabaya, apakah boleh ikut? Boleh, Bu. Jadi nanti afiliasinya adalah misalkan TENS gitu ya, berarti kan terafiliasi di perguruan tinggi di Surabaya ya. Dalam hal ini Politeknik Pendidikan di Surabaya. Begitu, Bu Andri. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan. Iya, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini sekedar memastikan lagi ya Pak, berarti dosen Ya. ASN boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Soalnya ASN itu ya. tahun lalu itu nuwun sewu, tahun lalu itu Ah. kami beberapa Pak yang ingin kami daftarkan, tapi ya kami Ah. agak serius juga karena ada ASN itu tidak boleh jadi. Iya. Andri, Ya, mohon maaf. Itu nanti kita akan perjelas di situ. ya Pak, mohon nanti untuk PPT-nya bisa di-share Bapak, termasuk misalnya Oke, ada siap. bahan-bahan lain yang bisa kami gunakan untuk diseminasi di kampus gitu, Oke. bisa dibantu Pak, Siap. supaya Oke. pendaftarnya bisa banyak gitu Pak, dari Siap. kampus kami. Ye. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih Ya. banyak Bapak Andri. Sama-sama Bu. Baik, lalu berikutnya Bu Iren Listiani. Monggo, Bu Iren. Iya, selamat pagi. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf, saya memang pertama kali akan mengikuti kegiatan ini, jadi baru tahu memang Pak Ngapunten. Nah, saya perwakilan dari sekolah. Saya mau bertanya, produknya ini tadi kan prototipe ya Pak ya, bisa dalam bentuk prototipe. Nah, itu kalau misalnya masih belum diuji cobakan ke masyarakat luas itu apakah boleh? Nah, dan yang kedua, ini sebenarnya saran sih Pak, kalau boleh saran. Mungkin kalau saya melihat kan selama ini tuh Surabaya itu sudah cukup berinovasi ya, untuk khususnya untuk anak-anak tuh banyak lomba peneliti-peneliti belia yang sudah diselenggarakan. Tapi sayangnya mirisnya itu hanya sampai di penelitian saja, tidak ada kelanjutannya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat itu produk mereka itu bagus-bagus. Bahkan kalau mungkin sebenarnya bisa sampai skala industri itu jauh lebih bagus. Nah, mungkin kalau boleh saran Ngapunten, mungkin apakah memungkinkan jika nanti itu suatu saat kita itu dari risetnya anak-anak itu kita buatkan sebuah ruang pameran atau science center untuk Surabaya, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak atau para peneliti-peneliti itu ada wadahnya, sehingga Pak, ibaratnya itu kayak ada
ini loh Ya, hasilnya, misalnya prototipe itu, misalnya prototipe A gitu, kemudian dipajang sehingga itu ada benar-benar karya itu bisa ada wujud nyatanya, bahkan mungkin kalau bisa bekerja dibantu untuk dibuatkan kerjasama, diproduksi, itu mungkin akan lebih membuat para inovator-inovator ini sangat semangat sekali untuk terus meneliti, untuk terus melakukan riset gitu Pak. Itu ya. sih, matur nuwun. Sami-sami Bu Iren. Ya, ini luar biasa sekali ya. Bu Iren ini mewakili tadi sama seperti Bu Sabta ya tadi ya. Baik, ini nanti coba saya akan diskusikan dengan jajaran Bapak Litbang ya Bu terkait peneliti belia ini. Ini memang menurut saya memang penting sekali ya untuk kita wadahi dan kita beri apresiasi. Tapi saya akan menjawab dulu dua pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dampak yang ditimbulkan gitu. Kalau misalkan masih dalam bentuk penelitian tapi belum ada dampak yang ditimbulkannya bagaimana? Sebenarnya kalau misalkan penelitiannya itu sebatas riset dan belum diimplementasi, sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, itu didaftarkan. Memang ada poin dampak yang ditimbulkan yang mungkin cukup besar gitu ya. Tapi kalau misalkan penelitian itu bisa diuji cobakan dalam skala kecil gitu ya, dalam skop yang eh, kecil dan bisa ditunjukkan dampaknya misalkan dalam bentuk video, itu saya rasa sudah cukup sih Bu Iren. Artinya tidak perlu, mungkin bayangannya kalau misalkan dampak yang ditimbulkan itu harus satu kota Surabaya gitu ya. Memang harapan kita seperti itu. Tapi kan kami percaya sekali bahwa segala hal yang besar itu pasti dimulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya. Sehingga kalau misalkan hal-hal kecilnya itu nanti bisa direplikasi atau diperluas, dikuatkan, kalau saya ambil istilah dari Dr. Kun tadi ya, di penguatan gitu, itu boleh sekali gitu ya. Terus terkait Surabaya Science Center ini menarik sekali ya. Jadi saya pikir sekolah-sekolah itu pasti banyak peneliti belia yang memiliki ide-ide kreatif, ide-ide inovatif ya, yang bisa dipamerkan. Jadi nanti kalau misalkan ada kunjungan dari daerah lain ke Surabaya, itu bisa ditunjukkan ini loh, hasil karya arek-arek Surabaya yang peneliti belia. Nanti mungkin akan ini ide yang bagus sekali Bu Iren, nanti mungkin saya akan Iya, diskusikan dengan betul jajarannya. sekali Pak. Karena saya melihat itu cukup miris sekali gitu loh, kalau penelitian anak-anak itu sampai mandek di sini, kemudian mereka bikin penelitian lagi, ngulang lagi dari awal. Kalau misalnya penelitian itu bisa mereka lanjutkan sampai jenjang ke mungkin dari SD, SMP, SMA, mereka punya satu riset yang linier, itu akan lebih bagus begitu Pak. Ya, ya Bu Iren, matur nuwun. Ini mungkin ada tambahan nih dari Bu Nina ya, dari Bapak Dalita. Matur nuwun Bu Iren atas sarannya. Jadi kan untuk ajang publik ini kan perlu ya untuk para peneliti ya. Jadi makanya dari itu di tahun 2024 ini kami akan mengadakan pameran inovasi. Jadi mungkin nanti kalau ada dari peneliti belia yang masuk di nominasi Inovoyo ini, nanti akan kita bantu pamerkan di Balai Pemuda yang seperti Pak Kaban tadi sampaikan, bahwa nanti nominasi-nominasi yang masuk kita pamerkan untuk sekalian presentasi juga nanti di Balai Pemuda. Nah, ini nanti kami juga sampaikan ke Dinas Pendidikan juga untuk peneliti belia ini kan jumlahnya juga banyak ya Ibu, dari SD, SMP yang ada di Kota Surabaya ini yang berkompetisi. Mungkin nantinya juga akan bisa meniru kami, dipamerkan di ruang publik. Jadi nanti bisa ditonton oleh masyarakat Surabaya maupun para perusahaan swasta nantinya. Mungkin kalau ada link and match nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, nanti bisa akan berlanjut gitu ya. Mungkin masukan dari Ibu ini sebagai wacana kita untuk kedepannya, sehingga para peneliti bisa memamerkan produknya di ruang publik. Matur nuwun Bu Iren atas masukannya, mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri dilanjut. Ya, terima kasih, matur nuwun. Sami-sami Bu Iren. Saya pikir sudah ada semua ya. Mungkin yang di chat box Mas ada pertanyaan yang
Inovasi untuk warga kampung bisa kapan? Bisa. Pak Asep ini inovasi warga kampung nih beliau. Betul nggak Pak? Bisa Pak. Untuk warga kampung bisa sekali ya. Buktinya Bapak beliaunya ini aktif sekali ya untuk inovasi wilayahnya beliau. Untuk yang warga kampung mungkin boleh dijelaskan Pak. Nah, sebenarnya kalau masalah kriterianya itu sama saja ya Bu Fitri, ini maaf Ibu atau Bapak ya, saya asumsi Ibu aja ya, mohon maaf kalau salah. Bu Fitri untuk warga kampung mungkin jelaskan tadi seperti Pak ASEAN tadi ya, jadi beliau punya inovasi yang diimplementasikan di tempat beliau gitu ya, dan itu ada dampaknya terkait pariwisata. Jadi waktu COVID kemarin, menjelum ya Pak kalau salah, mohon diperbaiki, diluruskan. Itu cukup memberikan dampak secara ekonomi karena banyak kunjungan akhirnya. Terus warga-warga beliau yang jualan-jualan makanan kecil itu bisa bisa dapat dampak ekonomi gitu dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan, baik dari kampus yang melakukan pengabdian masyarakat maupun dari tamu-tamu yang pengen tahu ini di kampungnya kayak gimana sih gitu ya, kampung yang viral ini seperti apa sih gitu. Nah sehingga perputaran ekonominya itu timbul di situ gitu. Seperti itu guys Pak. Mudah-mudahan cukup membantu nih. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini ada dari Unitomo ini, Pak Sanhari. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Sanhari mau bertanya langsung atau lewat chat box, monggo silakan. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa Pak. Monggo Pak, silakan. Oke. Terima kasih. Mohon maaf saya ikutnya terlambat ini, jadi sangat mengharapkan ada informasi yang entah nanti dikirimkan lewat nomor HP ataupun email ya. Karena saya beberapa kali saya di bagian kerjasama itu mendapatkan informasi yang mahasiswa melakukan kegiatan itu di Surabaya rasanya belum puas, artinya ingin melanjutkan gitu Pak. Misalnya gambarannya begini, unit kegiatan mahasiswa pramuka itu pernah mendapatkan hibah dari Dikti berkaitan dengan pengembangan desa wisata Pakal kalau nggak salah. Jadi itu sudah ada MOU dengan desa, dengan lembaga pengabdian masyarakat, tapi saya kira UKM Pramuka ingin melanjutkan lagi. Jadi dengan informasi ini saya bisa meneruskan kepada mereka untuk ikut ini apa inovasi yang mungkin dikembangkan. Jadi lumayan mereka sudah dapat dana dari Dikti, tapi kelihatannya ada ya belum selesai gitu ya, cari lagi opsi yang mungkin. Jadi ini saya kira satu kesempatan untuk menunjukkan mereka apa yang bisa mereka lakukan. Juga saya kira mahasiswa teknik informatika pernah melakukan penelitian di Peken Surabaya dan sebagainya. Mungkin inovasinya enggak murni Pak ya, ini harus seperti optimalisasi, tapi itu kan termasuk kategori pengembangan juga karena inovasi ya. Kita juga punya mata kuliah umum kewirausahaan yang menghasilkan produk-produk yang biasanya tiap semester diekspokan. Jadi mungkin nanti kita juga mendorong mahasiswa yang bisa memanfaatkan sumber daya yang berkaitan dengan Surabaya untuk ikut kompetisi ini. Jadi mohon informasi tentang kriteria dan sebagainya. Tadi sebagian saya sudah bisa menangkap kan ada produk yang dipertimbangkan, model prototipe ataupun bahkan gagasan atau ide pun dipertimbangkan sebagai satu bentuk inovasi. Jadi memang kami ingin mendorong mereka untuk keluar Pak, jangan jadi produk internal hasil mata kuliah atau apa ya, supaya mereka punya kebanggaan bisa keluar. Kita juga ikut Pak, kemarin di Dukcapil itu kita pengabdian mahasiswa, kita arahkan sebagian besar ke sana, barangkali ada ide-ide tentang soal administrasi kota dan sebagainya, bisa mungkin kami dorong untuk ke sana. Jadi mohon informasi detail kami dikirim supaya ketika melakukan distribusi informasi ke Sivitas, baik dosen maupun mahasiswa, kriterianya jelas. Jadi mohon maaf karena saya terlambat tadi ada keperluan. Nggih. Siap Pak.
Ya kebetulan Bu Arek juga dan Pak Kepala Biro ada rapat sehingga menugaskan kepada kami agak mendadak. Ya terima kasih Pak. Mohon informasi kirimannya supaya kami bisa lebih jelas untuk menginformasikan kepada Sivitas. Itu aja Pak Matur nuwun nggih. Oke, sami-sami. Matur nuwun Pak Tanhari. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian saya tambahkan lagi informasinya. Nanti mungkin Mas Bas minta tolong dituliskan di chat box ya. Nanti untuk semua materi nggih Bapak Ibu dan kita juga ada WhatsApp ya. Ada WhatsApp. Oh, Instagram, maaf. Kita juga ada Instagram Bapeda Litbang. Nanti bisa di-add ya Bapeda Litbang Kota Surabaya. Lalu ada portal tersendiri namanya inovasi.surabaya.go.id ya. Nanti semua informasi bisa ditanyakan di sana. Lalu nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang butuh dijawab cepat bisa direct message ke Instagramnya Bapeda Litbang Kota Surabaya. Nanti monggo di follow. Ini lagi nyari follower banyak ini Bapeda Litbang Kota Surabaya ini. Monggo di follow Instagramnya. Gitu nih Pak Tanhari. Jadi nanti informasi semua yang ada di sini kami akan bagikan di inovasi.surabaya.go.id lalu di portal sosial medianya Bapeda Litbang Kota Surabaya di Instagram. Ini tuh. Mudah-mudahan cukup membantu nih. Baik, berikutnya ini ada yang dari chatbox ini Mas. Ya, mungkin Bu Marta, silakan mau ditanyakan langsung atau saya bacakan aja chatboxnya Bu Marta. Soalnya langsung aja di bagian sini ya. Akun ininya dibacakan dulu Pak. Oke. Kita dibantu dari Sipong, dari Mas Afif. Baik, Mas minta tolong dinaikkannya. Baik, kalau untuk bidang kesehatan, misalnya membuat produk yang bertujuan menjaga kesehatan pekerja di bidang pariwisata, apakah mungkin kan karyanya layak masuk? Mohon di scroll ke atas Mas. Untuk masuk nominal menjadi pemenang. Bisa sekali, Ibu Marta. Jadi inovasi di bidang kesehatan yang memiliki dampak pada pekerja gitu ya bisa didaftarkan. Itu masuk ke inovasi teknologi non ekonomi ya, karena kan kesehatan ya. Itu bisa sekali masuk ke dalam kategori ke sini. Gitu. Mudah-mudahan cukup membantu ya Bu Marta ya. Artinya begini Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, Kak Ning Surabaya gitu ya. Semua inovasi yang memiliki dampak baik buat kota Surabaya itu silakan didaftarkan gitu ya. Artinya itu akan sangat membantu pemerintah kota Surabaya untuk bisa mengimplementasikan solusi-solusi inovasi atau invensi yang kreatif tadi. Jadi nanti mungkin beberapa inovasi yang Bapak Ibu berikan gitu ya, walaupun tidak menang, kalau inovasinya baik dan ada OPD atau perangkat daerah yang ingin mengimplementasikan, nanti mungkin kami dari Bapeda Litbang akan menghubungi Bapak Ibu ya untuk bisa mengimplementasikan itu di Kota Surabaya. Begitu. Artinya memang tujuannya kan untuk menjadi yang terbaik gitu. Tapi kalaupun tidak menjadi yang terbaik, tapi itu bisa memberikan dampak yang cukup bagus untuk Kota Surabaya, cukup baik untuk warga Kota Surabaya, itu saya pikir juga bisa ya untuk dilanjutkan gitu, diimplementasikan di Kota Surabaya. Ini begitu, termasuk di bidang kesehatan. Mudah-mudahan cukup membantu ya Bu Marta. Ya, sama-sama Bu. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang dari chatbox lagi Mas? Tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, ada lagi yang mau kita diskusikan? Monggo. Saya ulangi lagi ya untuk portal informasi segala macam yang berhubungan dengan kegiatan Inovoyo ini bisa diakses di websitenya inovasi.surabaya.go.id maupun lewat Instagramnya Bapeda Litbang Kota Surabaya. Silakan di follow Instagramnya Bapeda Litbang Kota Surabaya. Tadi di chatbox itu sudah ada ininya ya, sudah ada linknya juga. Tapi kalau mau di search ini bisa ditulis Bapeda Litbang double P
Bapedalitbang Kota Surabaya. Nanti keluar itu Instagramnya Bapedalitbang Kota Surabaya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang akan didiskusikan lagi, mungkin saya kembalikan ke Mbak Dian selaku MC. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Demikian acara sosialisasi inovasi Surabaya 2024 telah selesai kita laksanakan. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri mengikuti Lomba Inovasi Surabaya melalui aplikasi Inovoyo di alamat inovasi.surabaya.go.id. Dan mohon follow juga Instagram kita Bapedalitbang Kota Surabaya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kita daerah.